Cici ada dijahatin nama salah satu mbak ya, tapi udah pulang mbaknya, udah disuruh pulang. Terus kamu apa lagi? Begini aja. Kamu tiup mukanya gelagapan. Betul? Kamu tiup nggak? Kamu ada tiup nggak mukanya? Iya. Ada, ngomong. Aku tiup muka. Deretan anak artis yang dianiaya oleh pengasuhnya. Kali ini insiden menyedihkan itu menimpa presenter ternama Javier Justin. Putra Javier Justin Samuel beberapa waktu belakangan ini dianiaya pengasuhnya bernama Ratna 17 dengan cara sadis. Aksi kejam Ratna itu diketahui usai Javier dan istri Tiffany Ori melihat rekaman CCTV rumahnya. Baru-baru ini Javier dan Tiffany memang menitipkan anak-anaknya ke pengasuh karena hendak pergi ke Amerika Serikat. Punya firasat buruk, Javier dan Tiffany pun tersentak kala mendengar kabar anaknya yang berkebutuhan khusus, yakni mengidap cerebral palsy, disiksa pengasuhnya. Melalui laman media sosialnya, Javier menceritakan kronologi putrinya Sean yang dianiaya oleh pengasuh. Ketika Daddy Mami berjuang untuk bawa pulang Walker dan wheelchair Sean, di rumah ada mbak yang kasar sama Sean. Daddy sampai nggak percaya ketika melihat CCTV. Nggak nyangka ada orang yang setega itu. Hatinya kok bisa busuk banget, tega kasar sama Sean. Sebenarnya nggak mau cerita sampai detil, tapi harapannya ini jadi pembelajaran dan warning bagi kita semua untuk ada CCTV di rumah dan selalu ada keluarga di rumah yang memantau. Mi taunya karena Mami gelisah beberapa hari ini dan malam doa, tulis Javier dilansir dari tribunnews.com dan Instagramnya Kamis tanggal 9 Maret 2023. Mengurai detail penyiksaan Ratna terhadap Sean, Javier geram. Betapa tidak, Ratna tega memandikan Sean dengan air dingin dengan cara diguyur. Tak cuma itu, Ratna juga memasukkan air ke hidung Sean secara paksa. Orang ini mandiin Sean dengan air dingin sampai Sean bibirnya biru dan menggigil. Waktu mandi Sean diguyur terus. Adik Sean gelagapan, gasping for air, naik panik, gak karuan. Plus sudah ada air pasti masuk ke hidung dan mulutnya. Kan Sean, Nico aja sampai sekarang belum mau dan belum bisa diguyur. Dia kepala panik dan nangis. Setelah mandi, angkat anak dulu baru ganti baju. Bak mandi bekas mandi digulingin dekat anak, yang sekalian jadi Sean-nya ikut jatuh keguling di lantai kamar mandi. Begitu setiap kali mandi, kami masih pakai bak mandi bulat yang biasa untuk cuci baju. Itulah kenapa kemarin kami ambil kursi mandi khusus karena memang sepenting itu, cerita Javier. Selain penyiksaan saat mandi, Sean juga dianiaya saat makan. Memiliki kondisi berbeda dengan anak pada umumnya, Sean justru mendapat perlakuan keji dari pengasuhnya. Ratna tega memasukkan air ke hidung Sean dan memaksa bocah perempuan itu untuk makan. Ratna juga tak segan memelintir tangan dan kaki Sean jika putri Javier itu tidak menurut perintahnya. Ketika suapin Sean, dia suka paksa buka mulut Sean sampai Sean keselak dan muntah. Dan ketika Sean gak bisa makan, cara dia bikin Sean nelen makanan adalah masukin air pakai sendok ke hidung Sean sambil didongakin kepala ke atas. Kemudian hidung ditiup dan mukanya, habis itu hidungnya dipencet dan ditutup, terus disuruh telan. Ayo telan. Sean diperkes, dipelintir tangan dan kakinya. Tiap kali mbak itu marah, Sean juga dijambak rambutnya. Ini jujur belum ada setengah dari semua yang dilakukan si mbak
Udah nggak kuat ceritainnya lagi, ungkap Javier. Tak tahan dengan perlakuan Ratna kepada anaknya, Javier bertindak tegas. Ia dan istri langsung memecat dan memulangkan Ratna ke kampung halamannya di Tegal. Awalnya Javier ingin memenjarakan Ratna atas kasus penganiayaan dan penyiksaan. Namun niatan itu diurungkannya dan Javier memilih untuk membayar gaji selama merawat Shane. Daddy janji mulai sekarang gak akan ada yang bisa nyakitin Shane. Mbaknya sudah Daddy pulangin. Ini jadi pelajaran biar kapok karena ini sudah termasuk pidana. Tapi percuma membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah gajinya tetap kami bayar dan kami suruh pulang, pungkas Javier. Sementara itu, guna adanya bukti penganiayaan, Tiffany istri Javier merekam pengakuan Ratna. Kepada sang majikan, Ratna mengurai kejahatan itu ia lakukan kepada Shane. Terlihat gelagat Ratna yang santai dan merasa tidak bersalah. Ini bukan anak biasa, ini anak cerebral palsy. Mandinya diguyur, kemudian ditegur lebih galak dia, kata Tiffany. Mana gaji yang tadi Mami kasih? Sudah dikasih gajinya ya? Pungkas Tiffany. Iya sudah, jawab Ratna dengan nada kesal. Kenapa kamu dipulangkan? Tanya Tiffany. Aku salah, aku kasarin anak-anak. Aku ngebantah orang tua. Cara ngomongnya kasar dan kurang sopan. Aku masukin air ke hidung Samuel. Begini aja, nutup hidung, ungkap Ratna. Melihat sosok Ratna yang sombong padahal kepergok menganiaya Shane, Javier marah besar. Namun tidak ingin membalas kejahatan yang dilakukan oleh pengasuhnya itu, walaupun rasanya mendidih, pingin sekali membalas apa yang sudah dia lakukan kepada anak kita. Tapi kita tahu bahwa kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Jadi dari sana aku dan Tiffany kesal banget. Kita lapor polisi aja deh biar dia jera. Tapi kalau dia masuk penjara, hidupnya pasti hancur karena dia juga masih muda, pungkas Javier. Bukan hanya Javier, pasangan Roger dan Nuarta dan Jude Mariska juga mengalami kejadian buruk saat mempercayakan anaknya ke tangan babysitter. Mereka dibuat kesal dan marah hingga sangat sedih saat tahu anaknya dapat perlakuan tak wajar dari sang pengasuh. Saat diundang di kanal YouTube The Sungkar, Roger mengungkapkan tindakan kasar yang terjadi pada Shakil si kecil yang tak bersalah jadi korban emosi babysitter. Shakil dipukul juga. Lagi main tangannya dijepitin ke pintu mobil mainan, kata Roger dan Nuarta. Dan kejadian itu ternyata bukan satu-satunya yang dialami sang anak. Bahkan yang dialami Shakil membekas di ingatannya hingga menimbulkan trauma. Sampai sekarang Shakil masih trauma sama mainan mobil. Kayaknya traumatik banget buat Shakil, kata Roger dan Nuarta. Jude Mariska yang pertama kali tahu ada yang tak beres dengan pola asuh babysitter, ia melihat kejanggalan itu dari CCTV dan sempat menahan informasi pada suami yang sedang positif COVID-19 pada saat itu. Ketahuan dari CCTV, secara fisik mukul juga. Pas terakhir kali Shakil menangis pas dicek sama susternya, disentil tangannya dengan kenceng banget sampai nangis kayak kehabisan napas, lanjut Jude Mariska. Roger dan Nuarta dan Jude Mariska pun membawa masalah ini ke jalur hukum. Mereka tak terima anaknya jadi korban perlakuan kasar sampai sempat masuk rumah sakit. Anak mereka sempat muntah-muntah. Dia muntah tapi nggak sampai muncrat. Untuk anak kalau CT scan takutnya radiasi, jadi agak serba salah, ujar Jude Mariska. Belajar dari pengalaman buruk tersebut, Roger dan Jude Mariska memutuskan merawat anak mereka sendiri meskipun harus menghabiskan waktu yang lebih demi kesehatan fisik dan mental kedua anak mereka. Anak artis lain yang mendapatkan penganiayaan dari pengasuhnya adalah anak Nindi Ayunda.
Nindi Ayunda mengungkapkan banyak perubahan sikap yang terjadi pada putri bungsunya Ade. Ade mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh mantan pengasuh dan ART bernama Lia. Gara-gara tindakannya itu, Lia harus menjadi terdakwa dan menjalani persidangan. Lia yang kerap berperilaku kasar, diungkapkan Nindi Ayunda, membuat Ade jadi tidak percaya diri dan pendiam. Oh, banyak perubahan karena ayahnya sendiri mengatakan kepada saya, pantesan ini anak sering kayak tidak pede, kata Nindi saat persidangan online mendampingi Ade di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nindi Ayunda menyebut Ade hanya mau dekat dengan dirinya atau Aska Prasadi Harsono. Ada perlakuan Lia yang menekan Ade hingga membuat anak itu tidak percaya diri. Dampak yang terjadi pada putri bungsunya sangat besar. Di sekolah itu juga sering tidak mau bicara, tidak ceria, terutama hanya pingin dengan sama saya saja atau dengan ayahnya. Jadi dia sering kali dikatakan Lia dia ini jelek, beber Nindi Ayunda. Pokoknya dikata-katain jelek, tidak bisa. Jadi mentalnya itu psikisnya jadi kena gitu, lanjut Nindi. Bahkan di sekolah pun tidak berkomunikasi. Ayahnya sendiri mengatakan ini semua gara-gara Lia pengasuhnya, kata Nindi. Nindi bersyukur saat ini kondisi putri kecilnya makin membaik. Tetapi memang ada perbedaan dari sikap Ade yang dulu dan sekarang. Sudah jauh berbeda, sudah membaik, sangatlah berbeda pada saat sebelumnya dan sekarang, tegas Nindi Ayunda. Demikianlah sederet nama anak selebriti yang mendapatkan penganiayaan dari mantan pengasuhnya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.